Baik, terima kasih Ustadz Rani. Beliau adalah salah satu dari delegasi dari Yayasan Sahabat Atasan Peduli, satu yayasan yang berkiprah dalam bidang sosial kemanusiaan. Ya, terima kasih Ustadz Rani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nampaknya belum kompak ini. Yang jawab salam saya doakan masuk surga tanpa hisab. Yang jawab salam saya doakan hidupnya berkah dunia akhirat. Yang jawab salam saya belum nikah, saya doakan esok lusa nikah secepatnya. Banyak yang amin, ini pada keras-keras ini amin ini. Ini jomblower semua ini. Yang jawab salam saya punya hutang, saya doakan lunas hutangnya. Wah, kenceng-kenceng amin ya. Berarti pada punya utang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufassiru hadhihi al-ayah hiwala taqwa annahu qala fi hadisihi mawqufan an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ittaqullaha haqqa tuqatih ay yuta'a fala yu'sa wa ay yudhkara fala yunsa wa ay yushkara fala yukfar. Wa qala Allah azza wa jalla fi ayatil ukhra ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Wa kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ma asaba min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa shadiqul amin. Inna Allah qadara al-maqadira qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah. Al-hadits kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa ala dzalika minasyahidin. Tiada kata yang pantas kita ucapkan mengawali rangkaian demi rangkaian kata yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, melainkan puja-puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Tuhan kita satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya. Ya Allah, Tuhan kita yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Khalaqanallahu minal adami ilal wujud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta kita, telah menempatkan kita pada makom yang mulia, yang hanya kita yang mendapatkannya. Fi ahsani taqwim. Maka dengan makom inilah umat manusia ada pada kemuliaan lebih daripada makhluk yang lain. Dan maha bijaksananya Allah Azza wa Jalla demi menjaga muruah kita agar tetap mulia, Allah ciptakan satu saja sistem hidup yang mampu menopang posisi kita dan muruah kita agar tetap mulia. Sistem hidup itu adalah Islam. Maka fitrahnya manusia hidup di dunia ini adalah di dalam Islam. Seperti fitrahnya ikan hidup di dalam air. Bagaimana ikan hidup di dalam air? Aman, damai, tentram, lestari. Ya, begitulah fitrahnya manusia hidup di dunia ini. Ibarat ikan hidup di dalam air. Maka jika ada manusia hidup di luar Islam, itu tidak ubahnya laksana ikan yang berada di luar air. Bagaimana nasib ikan di luar air? Ada ikan yang bisa hidup di luar air? Tidak ada. Ya. Jika ada manusia hidup di luar Islam, itu ibarat ikan yang berada di luar air. Dan bagaimana nasib ikan berada di luar air? Nggak jauh beda seperti ikan bakar, ikan goreng, dan pepes ikan. Betul? Nah, begitulah jika manusia hidup di luar Islam. Maka demi Allah, apapun yang dicapai manusia di muka bumi ini,
negara yang super modern, didukung dengan infrastruktur yang megah, teknologi yang canggih, dana triliunan rupiah, sebagian besar dapat minjem dari negara orang. Semua itu hanya ibarat gunung es yang tinggi menjulang ke langit, hancur mencair roboh oleh terik panas sinar matahari. Maka demi Allah, hanya mereka yang punya iman dan Islam yang tetap bisa bertahan di akhir zaman ini, betapapun dahsyat gelombang fitnah akhir zaman yang dihadapinya. Salawat dan salam semua atas Rasulullah pada uswah dan kedua kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita, memiliki posisi yang berbeda dengan Nabi dan Rasul yang lain. Maka jangan pernah kita menyamakan Rasulullah dengan Nabi dan Rasul yang lain. Apa perbedaan beliau dengan Nabi dan Rasul yang lain? Setidaknya ada 3 tugas utama yang Rasulullah pikul, dan ini tidak dibebankan pada Nabi dan Rasul yang lain. Yang pertama, Rasulullah SAW adalah rahmatan lil alamin. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Allah Azza wa Jalla menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Hal ini terbukti ketika Rasulullah berdakwah di Taif. Tidak serta-merta dakwah beliau diterima. Beliau mendapatkan resistensi dari bangsa Taif, kaum Taif yang luar biasa, sampai-sampai beliau dilempari dengan batu. Dan tidak tanggung-tanggung batu yang dilemparkan sebesar ini ya Bafilah. Maka terluka tangan, kepala, dan pelipis Rasulullah berdarah. Bayangkan, kekasih Allah diperlakukan seperti itu. Malaikat Jibril, ya, Rombolo tahu malaikat Jibril? Kenal ya sama malaikat Jibril? Kenal sama malaikat Jibril atau tahu? Tahu. Apa tugas malaikat Jibril? Menyampaikan wahyu. Cuma itu tugas malaikat Jibril. Berarti status malaikat Jibril nggak pernah update. Sudah 14 abad tidak pernah update statusnya. Nama Jibril, pekerjaan pensiunan malaikat penurun wahyu. Gitu. Tidak ihwafillah. Tugas lain malaikat Jibril adalah menimpakan azab kepada jin dan manusia dalam bentuk bencana alam sampai menjelang kiamat terjadi. Ya, menimpakan azab kepada manusia dan jin itu tugas malaikat Jibril. Banyak tugas malaikat Jibril. Beliau adalah khalifah Allah di langit. Malaikat Jibril memimpin kehidupan langit, memimpin para malaikat. Jibril bisa melihat malaikat, malaikat tidak bisa melihat Jibril. Maka jangan samakan Jibril dengan malaikat yang lain. Nah, malaikat Jibril, Rasulullah SAW sebutkan, Inna li Jibrila sittu mi'ata jinah. Sesungguhnya Jibril alaihissalam memiliki 600 sayap. Kebayang nggak? Malaikat Jibril punya 600 sayap. Itu nempelnya di mana? 600 sayap. Nempelnya di mana? Wa minha, dari 600 sayap tadi, janahani ada 2 sayap. La yunshiruhuma illa fi lailatul qadar. Malaikat Jibril tidak membentangkan sayapnya itu kecuali di Lailatul Qadar saja. Jadi dari 600 sayap yang dimiliki malaikat Jibril, ada 2 sayap yang dibentangkan setahun sekali, yaitu di saat Lailatul Qadar terjadi. Fa idza yunshiruhuma, dan jika Jibril membentangkan kedua sayapnya, fayujawizani al-masyriq wal maghriba, maka ufuk timur dan barat tertutupi oleh 2 sayap malaikat Jibril tadi. Itulah kenapa di Lailatul Qadar terjadi itu langit bersih tanpa bintang, betul? Tanpa suara, ya, tanpa apapun. Seolah-olah aktivitas alam semesta berhenti bernapas di saat malaikat Jibril membentangkan sayapnya. Luar biasa. Nah, malaikat Jibril yang sebesar itu menyaksikan Rasulullah dilempari, dihinakan, dan disiksa, dizolimi oleh penduduk Taif. Itu gunung Taif digenggam sama malaikat Jibril. Wahai Rasulullah, jika Anda mengizinkan saya, akan saya timpakan gunung ini pada mereka, akan aku habisi mereka. La Jibril, kafi yadaik. Tahan Jibril, jangan Jibril, jangan. Innahum qaumul la ya'lamun. Mereka tidak faham tentang dakwah yang aku sampaikan. Mereka tidak tahu siapa aku Jibril. Suatu saat mereka akan faham apa yang aku dakwahkan, dan suatu saat mereka akan tahu siapa aku Jibril.
Subhanallah. Malaikat Jibril sudah disimpan lagi tuh Gunung Taif. Dan terbukti. Ya, apa yang dikatakan Rasulullah? Ya Jibril, ma buistu li'adzibahum. Aku diutus bukan untuk menyiksa mereka Jibril. Lakinnani buistu rahmatan lahum, rahmatan lil alamin. Tapi aku diutus untuk menjadi rahmat bagi mereka. Subhanallah. Terbukti di bulan Ramadan setelah Rasulullah 2 tahun hijrah ke Madinah, berbondong-bondong penduduk Taif bersama pemimpin kabilah mereka masuk Islam. Kebayang kalau dulu Gunung Taif ditimpakan pada mereka, enggak akan ada penduduk Taif yang beriman saat itu. Jamaah, oi jamaah, masih ada? Masih ya? Suara saya jelas Bu? Jelas. Wajah saya jelas Bu? Makasih Bu. Itu tugas yang pertama Rasulullah, rahmatan lil alamin. Tugas yang kedua, imamatun nasi ajma'in. Pemimpin umat manusia. Jamaah, kalau saya bertanya pada jamaah, siapakah manusia yang pertama Allah ciptakan? Nabi Adam. Bu, Bunda, siapa yang Allah ciptakan pertama kali? Rasulullah. Oh, ada satu orang yang jawab Rasulullah. Sebentar. Jamaah, saya bertanya dari keyakinan saya, siapakah manusia yang pertama Allah ciptakan? Yakin? Yakin? Bunda, siapa Bunda? Rasul? Suaranya gak jelas? Ah, itu dia. Cuma satu orang yang jawab nih. Baik. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, hina khalaqallahu Adama mubasyaratan biyadaihi. Ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan Nabi Adam langsung dengan kekuasaannya. Tangan Allah maksudnya kekuasaannya. Jangan samakan tangan Allah dengan tangan kita. Ketika Allah menyebutkan tangannya, syirik itu namanya. Bebaskan Allah dari ukuran-ukuran kita makhluk. Allah terlepas dari dimensi ruang dan waktu karena Allah menciptakan dimensi ruang dan waktu. Betul? Ya. Jamaah, Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah, mubasyaratan biyadaihi, langsung dengan kekuasaannya. Maka Nabi Adam berubah, maka Nabi Adam dibentuk Allah menjadi manusia seperti kita. Thumma yanfuh min ruhi ila jasadi Adam. Kemudian Allah meniupkan sebagian ruhnya ke dalam jasad Nabi Adam. Fataghayya bi kalimatihi, dengan kalimat Allah kun fayakun, fataghayyaru Adamu ila suratil insan. Dengan kalimat kun fayakun maka Nabi Adam berubah menjadi manusia. Maka jantung mulai berdetak. Ketika jantung berdetak, maka memompa darah. Darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh melalui kardiovaskuler, urat nadi, mengalir seluruh tubuh. Ketika sel-sel saraf kita termasuki darah, maka dia mulai bekerja. Terjadilah metabolisme tubuh, sistem fisika dan sistem kimia, anabolisme dan katabolisme. Sampai pada paru-paru darah tadi, maka paru-paru berespirasi. Ketika paru-paru berespirasi, oksigen masuk ke dalam hidung, ya, maka sampai ke paru-paru dan terjadilah respon kehidupan. Pertama kali Nabi Adam bersin. Gimana orang Batam kalau bersin? Bersinnya orang Batam gimana Bang? Wah, kok kayak gitu? Abang lagi pilek. Hashim, gitu ya. Sama dengan orang Bandung bersinnya ya. Nah, ketika Nabi Adam bersin, ucapan yang pertama kali keluar apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Kagum malaikat. Baru pertama hidup, ucapan yang keluar pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka keraguan malaikat ketika Allah menciptakan Nabi Adam. Qalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Hancur ketika menyaksikan Nabi Adam mengucapkan hamdalah pertama kali. Maka malaikat Jibril dan para malaikat mengatakan, yarhamukallah ya Adam. Nabi Adam menjawab, yahdikumullah wa yuslihu ba'dakum. Lalu Nabi Adam mengangkat kepalanya ke atas, maka tampaklah ars Allah yang sangat indah luar biasa, megah, ditopang dengan pilar-pilarnya yang sangat kokoh.
Di antara pilar-pilar yang menopang arsy Allah tertulis dua kalimat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jauh 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, kalimat itu sudah ada di arsy Allah. Di sana tertulis nama Muhammad. Maka Nabi Adam membaca dua kalimat tadi dan berkata, Ya Rabb, qara'tu isman tujanibu 'inda ismika, rubbama huwa min khairi khalqik. Ya Allah, aku menemukan satu nama, kau sandingkan dengan namamu, berarti dia adalah makhlukmu yang terbaik, ya Allah. Ajal, betul Adam. Huwa min khairi khalqi, dia adalah makhlukku yang terbaik. Laula uhibbuhu ma khalaqtuka ya Adam. Andaikan aku tidak mencintai Muhammad kekasihku, aku tidak akan menciptakan engkau Adam. Jemaah, kisah ini ditahqiq oleh ulama mutaakhirin sekarang, itu dhaif. Tapi ada hadis yang lain yang menunjukkan makna yang sama. Kemungkinan hadis ini naik menjadi hasan, artinya boleh menjadi pengetahuan kita. Baik, berdasarkan kisah ini, jadi siapa manusia yang pertama diciptakan? Jamaah. Siapa jamaah? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi Adam. Bukan Nabi Adam. Nabi Adam adalah manusia yang pertama dilahirkan secara fisik. Kalau yang diciptakan pertama kali adalah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah di dalam kitab Sahih Muslim, dalam Kitabul Fadail, bab fadlu Nabi Muhammad SAW min sayyidil khalaik, hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin umat manusia nanti pada hari kiamat. Wa ana awalu ma yunshaqqu alaihil qabr, dan aku adalah manusia yang pertama kali terbelah kuburnya nanti di yaumul ba'ats. Wa awalu syafi'in yu'dhanu syafa'atuh, yang pertama kali memberikan syafaat dan diizinkan syafaatnya dan diterima syafaatnya. Itu tugas kedua Rasulullah SAW, imamatun nasi ajma'in. Yang ketiga, tugas utama yang hanya dipikul Rasulullah SAW adalah Amirul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Ibadillah rahmatullah. Suatu hari, sebentar, ini prolog ini. Kita belum bahas judul ini. Jamaah, waktu kita panjang? Sampai jam berapa? Baik, saya tagih sampai jam 12 ya. Masih ada 4 jam lagi. Pokoknya tidak boleh ada yang muntaber. Tahu muntaber? Mundur tanpa berita. Tahu-tahu kosong nih jamaah, pada kemana ini? Baik, yang saya hormati dan saya muliakan Allah, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Daya Bukit Indah Sukajadi, beserta para jajaran pengurusnya, dan juga yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para asatidah dan asatidah, hadirin kaum muslimin semua, saya hadir kali ini bersama sahabat Tatasan Peduli, satu NGO internasional yang bermarkaskan di Pekanbaru Riau, yang pilot projectnya adalah Palestina. Kenapa harus Palestina? Di akhir kita bahas insya Allah. Ya, di akhir kita bahas terkait dengan materi, jika memang waktu kita banyak, terkait dengan materi ini. Ini adalah hikmah dari Isra Mi'raj. Kita akan menghitungnya. Ya, dan kisi-kisinya adalah yang muncul dalam buku yang dikarang oleh seorang pakar ilmu tafsir dari Palestina. Ya, qadarullah saya belum pernah bertemu dengan beliau. Ini kisi-kisinya dari buku ini. Kehancuran Israel di tahun berapa? Sekarang tahun berapa? Apakah tahun ini Israel hancur? Kalau Israel hancur, berarti Imam Mahdi ada di tengah-tengah kita. Apakah Imam Mahdi sudah ada? Ada. Dari mana? Dari Batam. Baik, jemaah, itu nanti kita bahas. Itu kenapa kita bahas Palestina. Dan itulah hikmah, salah satu hikmah dari Isra Mi'raj. Untuk naik ke Sidratul Muntaha bisa dari Masjidil Haram. Kenapa harus dari Masjidil Aqsa? Isyarat gitu. Isyarat billah. Baik. Kemudian bersama kami juga hadir ada tim muamalah dari Latahzan Peduli. Di sini menjelang Ramadan ya, ada kurma langsung kami bawa dari Madinah.
Alhamdulillah dikirim 2 kontainer dari Madinah. Nah, sampai ke kita sekarang. Ya, ini langsung kemajuannya Rasulullah SAW. Kemudian ini saya bukan jualan, maksud saya tidak. Tapi jika Bapak Ibu membeli ini di luar sana, Bapak Ibu berarti ikut membantu Palestina. Karena keuntungannya akan kita berikan pada Palestina. Ya, itu aja Pak. Kemudian ada minyak wangi kasturi ini. Minyak wangi kasturi ini ternyata adalah salah satu minyak wangi yang disukai Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW ketika sholat 5 waktu, sholat Idul Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana, dan momen-momen seperti ini selalu menggunakan minyak kasturi. Dan ternyata minyak kasturi ini tidak disukai oleh setan. Ada jamaah kita yang kesurupan. Saat itu saya mendekat kepadanya. Dia menjerit-jerit. Kenapa? Tidak suka, sakit ketika mencium bau ini. Berarti setan tidak suka dengan ini. Alhamdulillah, sembuh tuh yang kesurupan dengan minyak wangi ini. Subhanallah, Allah memberikan keberkahan lewat minyak wangi. Itulah kenapa Rasul memakainya. Nah, kemudian juga ada madu di tempat saya ini, madu terbaik di Indonesia dari Riau ya. Bapak Ibu suka madu? Pak, suka madu Pak? Suka ya Pak? Suka madu yang tua apa yang muda Pak? Oh, yang manis ya? Yang manis berarti yang muda Pak. Bu, suka madu Bu? Suka. Di madu suka? Oh, ini nggak pakai di Bu, ini cuma madu aja. Rasulullah SAW bersabda, asyifa fi salasin. Berobat itu ada pada 3 cara. Syurbul asal, meminum madu. Wabil hizamah, dengan dibekam. Ya, dan juga wabil kayah, dengan besi panas. Ada besi dipanaskan, ditempelkan pada kanker kita. Wa ana anhakum bil kayah. Aku melarang kalian berobat dengan besi panas karena akan meninggalkan cacat. Yughadiru saqam. Maka sunnah berobat itu ada 2, meminum madu dan bekam. Ini ada madu di sini Allah. Bapak Ibu membeli ini, berarti Bapak Ibu ikut berdonasi untuk membantu Palestina. Baik, para mulai dari Allah Subhanahu wa taala, tadi tugas Rasulullah yang keberapa? Yang ketiga ya, yaitu pemimpin para nabi dan rasul. Rasulullah bukan nabi dan rasul bagi kita saja, tetapi juga bagi para nabi dan rasul. Beliau juga adalah nabi dan rasulnya. Nah, ini ada kisah begini. Suatu hari Umar bin Khattab bertemu dengan orang Yahudi Quraisyah. Orang Yahudi ini bagus, akhlaknya bagus, adabnya bagus. Maka bersahabatlah dengan Umar bin Khattab. Biiznillah orang Yahudi ini hafal Taurat. Orang Yahudi ini hafal Taurat. Maka Umar memintanya untuk menuliskan kitab Taurat yang dihafal, beberapa petikan ayat saja. Dituliskanlah beberapa ayat, 3 lembar. Nih Umar, saya berikan khusus untukmu. Di antara ayat yang dituliskannya adalah firman Allah dalam Taurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni ba'isun min waladi Ismaila nabiyan ismuhu Ahmad. Man amana bihi faqad ihtada wa rusyida wa man lam yu'min bih fahuwa mal'unun ila yaumil qiyamah. Itu salah satu bunyi ayat Taurat. Ini ba'isun, sesungguhnya aku akan mengutus, menggunakan isim fa'il artinya akan. Sesungguhnya aku akan mengutus mi waladi Ismaila, dari keturunan Ismail, nabiyan, seorang nabi. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Ini sudah ada dalam Taurat. Man amana bihi, barang siapa yang beriman kepadanya, faqad ihtada wa rusyida, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Wa man lam yu'min bih, barang siapa yang tidak beriman kepada Ahmad, fahuwa mal'unun ila yaumil qiyamah, terkutuklah dia sampai hari kiamat. Umar bangga menerima petikan ayat Taurat tadi. Thank you bro, saya mau ke Rasulullah. Pergilah Umar ke Rasulullah SAW. Begitu sampai pada Rasulullah, Umar bercerita, ya Rasulullah, qad laqaitu bi ahin min Quraisyah, fasa'atu ayyaktuba li jawami'a min at-Taurat indah. Afala a'radahu 'alaika ya Rasulullah? Ya Rasulullah, tadi aku bertemu dengan orang Yahudi Quraisyah. Dia orangnya baik, aku bersahabat dengan dia Rasulullah. Dia hafal Taurat. Aku minta dia menuliskan beberapa petikan Taurat. Ini Tauratnya. Boleh saya perlihatkan pada Anda Rasul? Barangkali Anda mau melihat. Dengan bangga Umar menyodorkan pada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengambilnya dan Rasulullah SAW membacanya. Dikira Umar Rasulullah senang. Maka Umar balik badan ke arah para sahabat dan tebar pesona. Umar, rajin Umar. Tuh Taurat dikasihin sama Rasulullah.
Umar tidak sadar apa yang terjadi pada Rasulullah SAW. Sabit bin Abdullah menyadari, melihat, wajah Rasulullah merah. Tersinggung dengan perbuatan Umar. Maka Sabit menyenggol Umar. Ya Umar, afala taromma bi wajhi Rasulillah. Kalau bahasa Sundanya, heug sia Umar tinggal di pemeteng Rasul, amek sia ka maneh. Paham? Enggak paham udah? Ini ada translate-nya nih. Hei Umar, lihat wajah Rasulullah, tersinggung dengan perbuatanmu. Lihat, merah wajah Rasulullah. Begitu Umar melihat wajah Rasulullah, Allahu Akbar. Umar baru sadar, Rasulullah tersinggung dengan perbuatan Umar. Umar merasa faham perbuatannya menyinggung Rasulullah, maka Umar merevisi perbuatannya dengan mengatakan, raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad Nabi dan Rasulku. Tapi kata-kata Umar tidak menghalangi Rasulullah SAW naik mimbar. Di mimbar Rasulullah bersabda, lau asbaha Musa fikum, thumma itaba'atumuhu wa taraktumuni, la dhalaltum. Allahu Akbar. Andai kata pagi hari ini Musa masih hidup, ada di sana, lalu kalian pergi mengikuti Musa dan meninggalkan aku di sini, sungguh sesatlah kalian. Allahu Akbar. Ini bedanya Rasulullah dengan Nabi dan Rasul yang lain. Jangan disamakan. Loh, kenapa dikatakan sesat? Bukankah Nabi Musa Nabi Allah juga? Betul? Dan bukankah Taurat wahyu Allah juga? Loh, kenapa dikatakan sesat? Lihat Quran ayat ke-8, surat Ali Imran ayat 81, 82. Ayat 81. Semua nabi dan rasul diambil sumpahnya. Lama ataitukum min kitabi wa hikmah. Aku sudah menurunkan hikmah dan kitab kepada kalian. Hikmah adalah penjelasan yang membuat kita faham isi kitab Allah, itu hikmah. Apapun. Aku telah wahyu kitab kepada kalian dan hikmah kepada kalian. Kemudian jika nanti datang Rasulku Muhammad SAW ke tengah-tengah kalian, kalian akan beriman padanya dan akan menolongnya. La tu'minun nabi wa la tansurunnah. Aqrartum wa khatum ala dzalikum isri. Sepakat kalian menerima perjanjian ini? Qalu aqrarna. Kami terima ya Allah. Jika nanti kami bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW, kami akan tinggalkan tugas kenabian kami. Kami akan bergabung menjadi umatnya. Apa para ulama? Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Saksikanlah wahai para nabi dan rasulku, aku menyaksikan perkataan kalian. Allahu Akbar. Lihat ayat ke-82-nya. Faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang berpaling setelah perjanjian ini, maka dia termasuk orang yang fasik. Itu Allah katakan demikian setelah para nabi berjanji di hadapan Allah. Seolah-olah Allah mengancam para nabi dengan fasik jika tidak menerima perjanjian itu. Dan para nabi tidak mungkin melanggarnya, kan? Para nabi aja diancam fasik, apalagi kita. Jika kita meninggalkan Quran dan Sunnah. Lalu ketika kita meninggalkan Quran dan Sunnah, kita mengambil filosofi Sokrates dengan demokrasinya, filosofi Plato dengan republiknya, atau filosofi siapa? Aristoteles. Republik Aristoteles, monarki Plato. Padahal Quran dan Sunnah sudah jelas ada bagi kita. Apa hukumnya para sekalian? Ya Pak, bisa paham kan? Maksudnya apa yang saya katakan? Jawab, bisa diterima ya? Itu jamaah sekalian. 3 kemuliaan Rasulullah SAW. Bahkan dalam satu riwayat, masih di halaman yang sama, tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ali Imran 8182. Laukana Musa wa Isa hayain. Andaikan Musa masih hidup di sana, Isa masih hidup di sana, lama wusi'ahuma hatta ijma'i. Allah tidak akan melapangkan urusan hidup mereka sampai mereka datang menjadi umatku, datang ke sini menjadi umatku, meninggalkan tugas mereka. Allahu Akbar. Inilah mulianya Rasulullah SAW. Jadi manusia yang pertama Allah ciptakan itu Rasulullah SAW. Namun beliau dilahirkan di akhir zaman. Kenapa Rasulullah SAW dilahirkan di akhir zaman? Ada satu pepatah mengatakan innamal hayah asiratun bainal haqqi wal batil. Hidup ini adalah pertarungan antara hak dan batil. Hidup ini adalah pertarungan antara hak dan batil. Berbicara pertarungan,
Yang kita tunggu-tunggu ihwafillah, babak penyisihan, babak semifinal apa babak final? Babak final. Sepakat? Kenapa babak final yang ditunggu-tunggu? Karena babak penentuan yang menang dan yang kalah. Jika babak final, babak penentuan yang menang dan yang kalah, kira-kira pemainnya pemain terbaik apa pemain cadangan? Yang terbaik. Rasulullah SAW makhluk Allah yang terbaik diturunkannya di babak final, bukan di babak semifinal, apalagi penyisihan. Diturunkannya di akhir zaman, dilahirkannya di akhir zaman, di babak final. Tujuannya apa? Satu, untuk membuktikan kebenaran Allah sebagai satu-satunya Tuhan kita. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, untuk membuktikan Islam adalah benar, satu-satunya sistem hidup manusia, diyakini ataupun tidak. Yang ketiga, untuk membuktikan kualitas kemuliaan beliau. Inilah pemahaman yang harus kita luruskan terkait dengan iman kita kepada Rasulullah SAW. Berbeda dengan iman kita kepada Nabi dan Rasul yang lain. Jamaah, oi jamaah, bisa diikuti? Baik, maka ketika beliau adalah orang paling mulia, makhluk yang paling mulia, maka umatnya adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik. Maka sahabat yang hadir bersama beliau adalah manusia-manusia terbaik. Sebagai contoh Abu Bakar. Rahmat Allah, kembali saya bertanya dari keyakinan saya, mulia mana kita dengan para sahabat? Para sahabat. Yakin? Mulia mana kita dengan sahabat Rasulullah SAW? Sahabat. Yakin? Ada Quran? Baik. Ada yang bawa Quran? Ada Quran? Boleh pinjam, Bang? Udah. Halas ya. Sekian. Apa? Baik, apabila kita bahas mana yang lebih mulia, mana yang lebih hebat antara kita dengan sahabat. Maksud saya, ya kita lah yang hidup di akhir zaman dengan sahabat. Kita lihat contohnya Abu Bakar. Abu Bakar adalah orang di zaman Rasulullah yang dipanggil dari semua pintu surga. Rasulullah menyebutkan semua pintu surga memanggil nama Abu Bakar. Kita dipanggil dari pintu mana? Baik. Kenapa Abu Bakar dipanggil dari semua pintu surga? Dahsyatnya keimanan beliau. Kualitas iman Abu Bakar, Rasulullah menceritakan, la wuzinat imanu Abi Bakrin bi imani saqalain la rajuhat imanu Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhu. Andaikan ditimbang imannya Abu Bakar dibandingkan dengan imannya semua bangsa jin dan manusia, masih lebih berat imannya Abu Bakar. Hebat kan Abu Bakar? Hebat, makanya dipanggil dari semua pintu surga. Kita jamaah mau masuk surga? Yang jawab sedikit, berarti peminatnya sedikit ini. Berarti ciri-ciri pesimis ini. Jamaah mau masuk surga? Mau mampir dulu ke neraka atau mau langsung? Wis, langsung, hebat. Bu, punya apa Bu? Mau masuk surga langsung Bu? Baik, kita lewat. Umar bin Khattab, kualitas imannya setengah dari Abu Bakar. Dan kualitas imannya Umar bin Khattab dibandingkan dengan jumlah bintang di langit, tidak ada artinya bintang di langit. Subhanallah. Suatu hari Umar bin Khattab berjalan dari arah sana. Rasulullah dan para sahabat dari arah ini. Rasulullah terlihat oleh para sahabat melihat Umar sambil tersenyum. Subhanallah. Lalu Rasulullah melihat ke sana. Tapi para sahabat tidak melihat siapapun di sana. Tapi Rasul tersenyum. Subhanallah, Allahu Akbar. Ada apa ya Rasulullah? Kau melihat ke sana ada Umar, tapi di sana tidak ada siapa-siapa ya Rasulullah. Aku melihat Umar dari sana. Di saat yang bersamaan, iblis berjalan dari arah sana. Jadi berhadapan begini.
Apa yang terjadi? Ketika iblis melihat di depannya ada Umar, iblis lari tunggang langgang. Allahu Akbar. Iblis berpapasan dengan Umar, yang lari iblis. Lah kalau kita pulang kajian, di jalan ada yang putih loncat-loncat, siapa yang lari duluan? Jamaah kan, bukan saya kan? Itu hebatnya Umar. Baik, sekali lagi, hebat mana kita dengan para sahabat? Baik ya Bapak. Suatu hari Rasulullah pernah bertanya, Ayyul mu'minina a'jaba ilaikum imanuhum. Mukmin mana yang paling menakjubkan imannya bagi kalian? Para sahabat menjawab, Al malaikatu ya Rasulullah. Humul mu'minuna alladzina a'jaba ilaina imanuhum. Mereka ya Rasulullah, para malaikat yang menakjubkan imannya bagi kita. La, bukan para malaikat. Kaifa la yu'minuna wa hum 'inda rabbihim? Mau tidak iman gimana? Mereka ada di aras Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ada di sisi Allah, wajar mereka beriman. Oh, bukan malaikat ya Rasulullah? Bukan. Antum ya Rasulullah nabi wa rasul? Anda ya Rasulullah para nabi dan rasul? Lah, bukan. Kaifa la nu'minu wal wahyu yunazzilu ilaina? Bagaimana kami tidak beriman? Wahyu turun kepada kami. Wajar kami beriman. Setiap saat ada wahyu turun, kami dibimbing wahyu. Oh, gitu ya Rasulullah. Malaikat bukan, nabi dan rasul bukan. Idan nahnu ya Rasulullah ashabuk. Kalau begitu kami ya Rasulullah para sahabat Anda. La lastum, bukan kalian. Hah? Kaifa la tu'minuna wa ana baina zalikum? Bagaimana kalian tidak beriman? Aku ada di tengah-tengah kalian. Kalian bisa melihat aku mensiasati hari-hariku 24 jam, meniti jalan menurut ridho Allah. Di antara kalian ada yang berbuat dosa, aku tegur dia, selamat dia dari api neraka. Wajar kalian beriman, aku ada di tengah-tengah kalian. Jadi wajar Abu Bakar sehebat itu, ada langsung Rasulullah bersamanya, betul? Wajar Umar seperti itu, padahal dulunya preman kan? Begitu datang Rasulullah, mendengar menerima, pensiun tuh dari preman. Jadi sahabat yang iblis pun takut kepada Umar. Betul? Allahu Akbar. Wajar mereka beriman. Aku ada di tengah-tengah kalian, kata Rasulullah. Bingung akhirnya para sahabat. Lalu siapa ya Rasulullah? Mukmin yang menakjubkan imannya bagi kami. Siapa para sekalian? Alladzina ajaba ilaina imanuhum. Mereka yang menakjubkan imannya bagi kita. Alladzina yuhayyuna min ba'dikum, adalah orang-orang yang hidup jauh setelah kalian. La yaltahiquna bi wala bikum. Mereka tidak bertemu dengan aku dan tidak sejaman dengan kalian. Wa yajiduna suhufan. Mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran mushaf Quran ini dan mereka beriman kepada apa yang ada di dalamnya. Ibadillah. Bertemukah kita dengan Rasulullah SAW? Sejamankah kita dengan Umar bin Khattab? Dari mana kita tahu Allah Tuhan kita? Kalau bukan dari mushaf Quran ini. Betul. Dari mana kita tahu Islam fitrah kita kalau bukan dari mushaf Quran ini? Dari mana kita tahu Rasulullah Nabi dan Rasul kita kalau bukan dari kitab ini? Inilah tiket kita untuk menjadi yang terbaik di akhir zaman. Allahu Akbar. Istiqomah ya Bapak. Baik. Jamaah. Lanjut. Baik, terima kasih. Ini tidak kita bahas ya Bapak. Karena saya bingung para sekalian. Ada banyak yang tanya sama saya, Ustaz, kenapa materinya nggak ada yang baru? Bingung. Ada yang baru, tapi kalau dibahas celaka saya. Kalau dibahas celaka saya. Kenapa Ustaz? Ya materi berikutnya ya itulah sensitif Ibafilah. Nih materi berikutnya nih. Ini materi berikutnya nih dari kajian saya. Kalau harus saya bahas yang baru Ibafilah, lebih menjurus kepada sisi politik, hukum dan sebagainya. Ah, ini nanti akan sampai dari sini ke sini
akan sampai ke sini, akan sampai ke sini, akan sampai ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan itu. Agak berat saya membahasnya. Jadi mohon maaf. Oh, termasuk itu. Ciri-ciri kiamat akan terjadi. Sulitnya minyak goreng di Indonesia. Loh, kan di akhir zaman kan terjadinya, betul. Bid'ah Ustaz, enggak bid'ah, maudu. Baik, warahmatullah. Saya ingin tahdus menikmat keyakinan saya kepada antum di masjid ini. Sungguh indah hidup di akhir zaman. Iwafillah. Fokus langsung pada materi. Nanti kita ada tanya jawab ya Pak Filah. Sebagiannya saya ingin membahas tentang kodo dan kodar. Apa bedanya kodo dengan takdir atau kodar? Ibu Filah, secara umum ayat ini berbicara kepada kita tentang takdir. Allah Azza wa Jalla mengajarkan takdir kepada kita secara sederhana di dalam ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin. Tidak ada satu bencana pun yang menimpa, musibah yang menimpa fil ardi, baik di muka bumi, wala fi anfusikum, ataupun di dalam diri kalian, musibah menimpa diri kalian, illa fi kitabim min qabli an nabraha, melainkan tercatat di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi apapun yang terjadi di alam semesta sudah tercatat di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Ini namanya takdir. Tidak berubah sampai hari kiamat. Dan menciptakan itu bagi Allah, inna dzalika 'alallahi yasir. Mudah bagi Allah seperti itu. Maka Rasulullah SAW menegaskan ayat ini dengan tafsir, dengan hadisnya. Innallaha qadaral maqadira qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alf sanah. Sesungguhnya Allah telah mencatatkan takdir bagi makhluknya 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Nah, itu takdir. Yang kedua, ayat ini berbicara tentang kodo. Surat An-Nisa ayat 79. Kenapa saya katakan kodo? Lihat. Ada campur tangan perbuatan manusia. Ya, Allah berfirman, ma asabaka min hasanatin, apa saja yang menimpamu berupa kebaikan faminallah, itu datang dari Allah. Kalian sukses dalam berbisnis, kalian sukses dalam karir, kalian dapat rezeki nomplok atau apapun kesenangan dan kebahagiaan, itu datang dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin faminafsik, dan apa saja keburukan yang menimpamu itu datang dari dirimu sendiri. Allah tidak menakdirkan yang buruk untukmu. Allah tidak menetapkan yang buruk untukmu. Tapi Allah menghendaki yang baik. Tapi kamu memilih itu, maka yang buruklah yang terjadi. Artinya ada pilihan manusia dari takdir Allah yang harus terjadi. Itulah kodo. Lalu apa bedanya kodo dan kodar? Kalau kodo adalah ketetapan yang Allah putuskan ketika makhluk menjalani takdir. Contoh sederhana. Ya, surga dan neraka adanya atas takdir Allah, betul? Dan Allah menakdirkan yang berbuat baik, amal saleh, beriman masuk surga, yang kufur masuk neraka. Itu takdir Allah. Kita tahu Fir'aun di zaman Nabi Musa AS mati dalam keadaan beriman atau kafir? Kafir. Itu takdir apa kodo? Kodo, pilihan Fir'aun. Itulah yang disebut dengan nasib ihwafillah. Ya, saya gambarkan dalam diagram Venn seperti ini. Ya, di mana nih? Saya di sana apa di sini? Oh, di sini. Ah, ya. Saya ke sini. Ihwafillah, ini adalah takdir Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana ibnu Adam fi batni ummi arba'ata ashhur, arsalallahu lahu malakan." Jika manusia ada dalam rahim ibunya 4 bulan, 125 hari, Allah mengutus satu malaikat. Fakutiba lahu min maqadirih, maka dicatat oleh malaikat itu takdirnya. Malaikat membawa buku catatan takdir. Di sana tertulis namanya Rahmat Baikuni, Ustadz akhir bulan. Oh, udah ganti profesi, bukan akhir zaman lagi, akhir bulan.
Kalau akhir bulan aman, akhir zaman bahaya. Coba. Maka yang pertama yang dicatat dari takdir kita, malaikat bertanya, ya Rabbi azzakarun aw unsa? Ya Allah, si fulan ini laki-laki apa perempuan? Ternyata takdir yang pertama dicatat setelah 4 bulan kita dalam rahim ibu kita adalah gender. Uktub hakada, kata Allah, tuliskan dia laki-laki. Kalau kata Allah laki-laki pasti ditulis laki-laki. Kalau kata Allah perempuan pasti ditulis perempuan. Harus dicatat, malaikat ini tidak pernah salah dengar. Bahaya kalau salah dengar. Kata Allah laki-laki, salah dengar, ditulis perempuan, jadi bencong dia. Apakah bencong gara-gara malaikat salah dengar? Enggak, itu salah orang tua. Jangan salah. Terjadinya LGBT adalah salah orang tua. Kok bisa usah dia yang salahkan? Loh, kan anak segala-galanya dari orang tua, betul? Ketika orang tuanya perokok berat, ketika orang tuanya peminum minuman keras, ketika orang tuanya pengguna narkotika, maka itulah yang mempengaruhi genetik anak kita. Ingat 3 hal tadi. Rokok, miras, narkotika itu bisa menciptakan mutasi genetik, sindrom. Ada banyak sindrom yang terjadi akibat 3 hal tadi. Yang pertama, sindrom Klinefelter. Sindrom Klinefelter ini terjadi ketika X dan Y, kromosom seks laki-laki tidak berpisah. Harusnya X berpisah, Y berpisah. Bapak Ibu mohon maaf, saya bukan berarti so tahu tidak. Sebetulnya cita-cita saya menjadi dokter. Makanya saya sekolah sampai SMA. Tapi ternyata tidak ada kampus yang menerima saya menjadi dokter. Saya malah diterima di jurusan kimia. Tapi karena himmah saya lebih kepada agama, saya murtad dari kimia, mualaf di tafsir hadis. Tapi saya ngambil kuliah kedokteran satu semester. Yang saya yang paling suka adalah tentang genetika dan hereditasi. Jadi mohon maaf kalau saya terangkan ini karena saya pernah belajar. Boleh Bunda? Ya. Lanjut. Ketika terjadi reproduksi, X dan Y, X itu sifat seks perempuan, pembawa gen perempuan, Y pembawa gen laki-laki. Harusnya X dan Y berpisah. Tapi karena pengaruh rokok, miras, dan narkotika, terjadi disjunction, gagal berpisah. X dan Y dari ayah tetap turun, tidak mau berpisah. Sementara X ibu berpisah. Ketika X ibu bertemu dengan XY, maka lahirlah anak laki-laki dengan seks kromosomnya XXY. Lahirnya laki-laki karena perlunya kromosom seks Y. Tapi X-nya 2, maka laki-laki ini jalannya begini. Salah siapa? Orang tua kan? LGBT terjadi gara-gara salah orang tua. Yang satu X tidak ketemu pasangan karena XY bersatu, tidak mau berpisah. Maka anak ini lahir cuma 1 kromosom seksnya, X. Ini namanya sindrom Turner. Lahirnya perempuan tapi payudara tidak tumbuh, pinggul tidak tumbuh, jalannya begini. Itu salah orang tua. Wah, kok jadi ke sana? Jemaah. Jadi kalau antum berhenti merokok, bukan untuk menyelamatkan diri kita, tapi untuk menyelamatkan peradaban manusia. Betul? Ketika antum menjauhi miras dan narkotika, bukan untuk menjaga diri kita saja, tapi untuk menyelamatkan anak cucu kita berikutnya. Maka tinggalkan mereka mulai dari hari ini. Tinggalkan rokok, tinggalkan miras, tinggalkan narkotika. Demi Allah, haram bagi saya semuanya itu. Jamaah. Berhenti ngerokok ya. Siap Ustaz, samina wa ta'na, gitu dong. Baik jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Yang kedua, ya Rabbi as-sakiun al-sa'idan. Ya Allah, penuh sukacita atau duka cita. Tuliskan demikian. Senang kita, duka kita sudah dicatatkan Allah. Mana yang dominan terjadi tergantung perbuatan kita. Yang ketiga, rizki. Tuliskan demikian. Allah catat. Yang namanya rizki bukan dalam bentuk nominal angka, tapi rizki dalam bentuk peluang. Berapa banyak peluang yang kita dapatkan tergantung dengan kesungguhan kita. Manjada wajada, yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Nah itu maksudnya. Baik, kita percepat. Yang keempat, jodoh.
Dulu saya memahami jodoh itu adalah A dan B, Romeo dan Juliet. Ternyata tidak. Yang Allah jodohkan adalah karakter, bukan orangnya. Quran surat An-Nur ayat ke-24, 24 apa 26? At-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat wat-tayyibu Al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisat. Wanita-wanita buruk akan menjadi pasangan bagi laki-laki yang buruk. Laki-laki yang buruk akan berpasangan dengan wanita-wanita yang buruk. Wanita-wanita yang baik akan berjodoh dengan laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik akan berjodoh dengan wanita yang baik. Jadi, kalau pengen dapat orang soleh, solehkan dulu diri kita. Maka solehnya kita akan menjadi energi yang menarik mereka yang soleh, bukan yang salah. Jamaah, itulah jodoh. Masalah siapa orangnya tergantung kita, pilihan kita. Di mana saja ada yang matching. Saya ceramah di Tasikmalaya, ada yang berkedip sama saya. Waalaikumsalam, matching nih. Saya ceramah di Batam, ada yang berkedip sama saya. Waalaikumsalam, alhamdulillah matching sama saya. Mana yang harus kita pilih? Mana yang menjadi ini istri kita? Yang kita pilih kan? Betul? Dan pilih jangan 2, 2, 4, 3 langsung. Satu dulu. Ya. Satu kan? Cukup satu, Bu ya? Bu, cukup satu ya? Boleh 2? Oh jangan. Cukup satu, Bang. Cukup satu, Bu ya? Bu, tapi kalau satu bukan istri namanya. Iswan. 1 iswan, 2 istu, 3 baru istri. Iswan, istu, istri, betul? Nah itu paham. Bang, disebut istri itu 3, betul Bu? Oh itu paham. Oh enggak katanya Bang, cukup satu saja Bang ya. Baik, Pak cukup satu Pak. Satu di Bandung, satu di Batam, satu di... Baik ya Wafilah. Yang terakhir ajal. Bagaimana dengan ajalnya ya Rasul, ya Rabbi? Ajal itu adalah waktu dicabutnya nyawa kita karena habisnya rezeki kita. Kapan ajal kita akan datang? Ketika rezeki kita habis. Tadi kok sehat ngobrol dengan saya, kok meninggal? Lah iyalah, rezekinya habis. Ibarat HP kita, mau iPhone, mau Vivo, mau Oppo, kalau baterainya habis, mati kan? Itu ajal. Ajal artinya habisnya rezeki kita. Iwafillah, inilah takdir kita. Kemudian Allah menakdirkan kita ada pada 3 posisi. Musayyar, mukhayyar, mumayyiz. Musayyar adalah posisi di mana kita hanya bisa menerima takdir Allah. Saya lahir laki-laki, tidak bisa berubah menjadi perempuan. Itu musayyar. Yang kedua, mukhayyar adalah hak yang Allah berikan pada manusia untuk memilih apapun dalam hidupnya. Silakan, bebas kalian memilih. Termasuk memilih siapa Tuhan kita. Tapi ingat, setiap pilihan kita ada konsekuensi balasan. Memilih kebaikan dibalas pahala surga. Memilih keburukan dibalas siksa neraka. Itu konsekuensi balasannya. Yang ketiga, mumayyiz, posisi di mana kita dihitung akil balik, mulai dicatat perbuatan kita. Nah, antara takdir Allah dengan mukhayyar, sifat hak pilihnya manusia bersinggungan, itulah terletaknya qada. Ketika manusia memilih kebaikan, Allah putuskan surga. Ketika manusia memilih keburukan, Allah putuskan neraka. Itu qada. Keputusan yang Allah tetapkan ketika manusia menjalani takdir. Nah, disitulah terdapat nasib baik dan nasib buruk. Kapan nasib baik terjadi? Ketika manusia menjalani hidupnya dengan kebaikan. Kapan nasib buruk terjadi? Ketika manusia menjalani hidupnya dengan penuh keburukan. Allah Maha Bijaksana. Baik, ini konsep dasar tentang iman kita kepada qada dan qadar. Sekarang kita bicara aplikasi. Tauhid kita kaitkan dengan iman qada dan qadar. Masih ada waktu ya Wafilah? Jamaah. Oi jamaah. Lanjut. Alhamdulillah. Baik, kita bicara fakta. Turki, ini catatan tahun 2021. Sepanjang 2021 kemarin tercatat 1.903 bencana alam terjadi di Indonesia.
Sekali lagi wafilah, sepanjang tahun 2021 terjadi 3.901 bencana kalau tidak salah. Bencana di Indonesia sepanjang 2021. Luar biasa. Sekarang angkat tangan yang hadir di sini yang pernah mendengar seumur hidupnya sekali saja Brunei terkena bencana alam, diberitakan. Coba. Belum pernah? Seumur hidup belum pernah mendengar Brunei terkena bencana alam? Allahu Akbar. Tahun kemarin ribuan bencana terjadi di Indonesia. Brunei seumur hidup tidak terdengar. Betul? Ada apa ini? Bukankah Indonesia mayoritas muslim? Bukankah Indonesia banyak ulamanya? Lalu kenapa terjadi musibah? Jawabannya apa ya wafillah? Ini jawabannya ini. Mari kita tanyakan pada rumput yang bergoyang. Ini jawabannya ya wafillah. Adalah sebuah negara yang biasa mementingkan ibadat kepada Allah. Jadi dipandu oleh Islam yang telah pun berjalan sekian lama, sejak ratusan tahun. Islam memang juga telah terbukti betul kepada dunia, sehingga siapa saja yang datang berkunjung ke negara ini akan beroleh pengalaman manis, dapat menikmati suasana aman dan harmoni. Pertahankanlah kebenaran dalam agama, sekalipun banyak pihak tidak menyukai. Dahsyat ya. Itu alasannya wafilah. Yang pertama tadi dikatakan Brunei Darussalam adalah negara yang berdasarkan ibadah kepada Allah. Dan kata-kata terakhir tadi, pertahankanlah kebenaran dalam agama sekalipun banyak pihak tidak menyukainya. Betul? Sementara ada sebuah negara di negeri entah berantah, mereka ingin melakukan revolusi. Itu revolusi M. Apa revolusi M? Revolusi minyak goreng. Caranya memisahkan agama dari politik. Karena agama candu, maka dijauhkanlah agama dari politik. Hasilnya ribuan bencana alam di tahun kemarin. Brunei seumur hidup kita tidak pernah terdengar bencana alam. Ini membuktikan kebenaran hadis Rasulullah SAW. Sinfani min ummati, idza saluhan saluhatil ummah, idza fasadan fasadatil ummah. Ada dua pilar dari umatku. Jika kedua-duanya baik, maka baiklah umatku, sejahteralah umatku. Jika kedua-duanya buruk, hancur umatku. Apa dua pilar tadi? Al ulama wal umara. Ulama dan pemimpin. Jika ulamanya lurus, takut kepada Allah, lurus dalam beragama dan berakidah, tidak menjual agama dan keyakinannya dengan dunia, pangkat dan jabatan, walaupun sebatas wakil RT. Jangan kemana-mana bang, saya belum selesai. Wakil RT, jamaah, jangan di kemana-mana, belum selesai saya bicara ya. Lurus ulamanya, takut kepada Allah, tidak mau dijual akidahnya dengan Al-Quran, dengan pangkat jabatan dan bonus triliunan, tidak. Dan ketika pemimpinnya faham kepemimpinan amanah dan akan dipertanggungjawabkan, takut kepada Allah, cinta Rasulnya, dan tunduk pada pendidikan ulama, bimbingan ulama, patuh pada bimbingan ulama, maka sejahtera negara tadi. Buktinya, kita tidak pernah mendengar Brunei terkena bencana alam kan? Baik, wafilah makullah. Itu dia. Baik, sekarang kita bicara Turki. Wafilah makullah. Sepanjang tahun kemarin, Turki terkena kemarau yang sangat dahsyat, luar biasa. Saking dahsyatnya kemarau ini, Turki mengalami kebakaran bersamaan dengan Yunani. Ya. Saking keringnya, banyak para pakar mengatakan bahwa persediaan air bagi Turki tidak akan sampai kepada bulan Desember. Pertengahan Juli, pertengahan tahun pun tidak mungkin sampai tercukupi.
Maka melihat kondisi ini, menghadapi situasi seperti ini, Erdogan sebagai seorang Muslim, dia berkebijakan dengan akidahnya. Terlepas dari kontroversi siapa Erdogan, Iwafillah, saya pandang yang satu ini. Saya salut dengan yang satu ini. Maka Erdogan memerintahkan kepada semua rakyat Turki untuk melaksanakan sholat istisqa. Dan juga berdoa kepada Allah, beristighfar dan bersedekah. Luar biasa kan? Pemimpin negara seperti ini. Coba gubernur kita sudah ya? Sudah melakukan itu? Gubernur Indonesia? Siapa gubernur Indonesia? Ah, itu dia. Ya. Baik. Ali Erbaş sebagai pemuka agama terkemuka, seorang syekh dari Turki, diperintahkan untuk memimpin prosesi pelaksanaan sholat istisqa. Keputusan Erdogan ini dicemoohkan oleh orang-orang ateis dan sekuleris di Turki. Ibafilah, menurut mereka, sekali lagi, mereka berpikir berdasarkan logika, rasionalis. Tidak sesuai dengan logika, tidak diyakini, tidak percaya. Menurut mereka, bahwa tidak mungkin akan turun hujan di Anatolia untuk 15 hari ke depan. Di antara mereka yang mencemooh Erdogan adalah sosok yang satu ini. Dia adalah water management expert, seorang profesor yang pakar manajemen perairan, tapi dia ateis. Dia mencibir keputusan Erdogan. Ini kata-katanya. Last month, the government led the religious affairs director to organize pray for rain ceremonies in every city in Turkey. But this is really useless because God is not responsible for climate change. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam semuanya. Bencana kekeringan yang menimpa Turki sejak bulan Januari tahun 2021 ini membuat warganya tak mampu berbuat apa-apa. Satu-satunya cara adalah dengan melakukan sholat untuk meminta hujan, yaitu sholat istisqa. Sejumlah ilmuwan Turki menganggap ritual ini tak berguna, karena yang diperlukan sebenarnya adalah mitigasi dampak perubahan iklim. It was last month the government led the religious affairs director to organize pray for rain ceremonies in every city in Turkey. But this is really useless because God is not responsible for climate change. I'm not against praying for rain. It is a 10,000 years old paradigm, a pagan ritual. Pada bulan Januari, para ilmuwan memprediksikan tak akan terjadi hujan di Turki sampai bulan Desember tahun ini. Badan Meteorologi Turki menyatakan stok air hanya cukup untuk 45 hari ke depan, yaitu sampai pertengahan April. Namun perkiraan mereka meleset, karena ternyata hingga bulan Juli, stok air masih tersedia. Pada 28 Juli, terjadi kebakaran hutan dahsyat di Turki, khususnya di bagian selatan. Turki dalam kondisi darurat, akibat kekeringan dan kebakaran. Kali ini Presiden Recep Erdogan menyerukan para imam masjid untuk melakukan lagi sholat istisqa besar-besaran di berbagai wilayah yang ada di Turki. Para ilmuwan kembali skeptis. Pada 6 Agustus 2021, warga Turki kembali melakukan sholat istisqa. Dan alhamdulillah 2 hari kemudian hujan deras pun turun. Wallahu a'lam bishawab. Malu para sekuleris dan para ateis yang mentertawakan keputusan Erdogan. Nah, luar biasa kan? Inilah yang namanya pemimpin. Punya harga diri, punya dedikasi, dan punya kedaulatan. Ya. Yang seperti ini namanya pemimpin negara. Jamaah. Ya. Nama jamaah. Baik.
Luar biasa. Ada dua hal yang menjadi kemenangan bagi umat Islam khususnya untuk Erdogan, umumnya umat Islam. Yang pertama, ya, belum selesai sholat istisqa diri laksanakan, belum selesai hujan sudah turun. Ini menunjukkan benarnya keyakinan Erdogan dan mayoritas Turki. Bayangkan para muslim sekalian yang mati Allah, di saat keputusan ini ditentang oleh para, ya biasalah, para buzzer. Buzzer apa? RP. Ya. Erdogan luar biasa. Hujan turun. Ini namanya siqabillah. Ya, puncak ketawakalan kepada Allah. Ketika logika mentok tidak bisa berbuat apa-apa, maka siqabillah lah yang akan membuat Allah menurunkan pertolongan. Inilah sesuatu yang membuat pertolongan Allah turun. Api dingin bagi Nabi Ibrahim. Betul? Laut terbelah di zaman Nabi Musa. Itu adalah buah dari siqabillah. Ini yang dibutuhkan rakyat Indonesia hari ini. Siqabillah. Allah yang membelah lautan di zaman Nabi Musa alaihissalam adalah Allah yang kita sembah hari ini. Allah yang menjadikan api dingin bagi Nabi Ibrahim adalah Allah yang kita sembah hari ini. Allah yang menghinakan Namrus dan Fir'aun di zaman para nabi dan rasul sebelum kita adalah Allah yang kita sembah hari ini. Apalagi kita sekarang ada di babak final, maka pertolongan Allah dekat dengan kita. Lihat Turki lebih sekuler dari Indonesia, betul? Allah kabulkan doanya. Apalagi kita, artinya kita punya peluang besar untuk dikabulkannya doa kita. Dengan satu syarat, ikhlas kita dalam menyembah Allah dan kita punya siqabillah, yakin akan pertolongan Allah. Coba, yakin Allah akan menolong kita? Yakin Allah akan menolong Indonesia? Allahu Akbar. Baik, Iwabillah. Keajaiban berhenti di sana. Yang mengalami kebakaran hebat kemarin bukan hanya Turki, Yunani juga sama mengalami kebakaran. Tapi karena Tuhannya Yunani dengan Turki beda. Tuhannya Turki Allah, Tuhannya Yunani dewa. Banyak dewa, di antaranya dewa Horus. Hujan hanya turun di Turki, Yunani sedikit pun tidak terkena hujan. Padahal berhari-hari setelah itu Turki dilanda hujan dahsyat. Tidak setetes pun turun di Yunani. Gigit jari itu para sekuleris dan ateis. Coba ini terjadi di Indonesia ya. Jamaah. Berarti kita belum seperti Erdogan dan rakyat Turki. Malulah. Kita kan lebih soleh dari mereka, betul. Kita lebih nyantri dari mereka, jamaah. Halo? Baik. Tahdus menimah saya berikutnya, ya Wabillah. Kita lihat yang satu ini. Ini adalah pelajaran tauhid rububiyah yang penting dan hilang gara-gara pandemi di akhir zaman ini. Pandemi telah merontokkan tauhid rububiyah dari umat manusia, terlebih khususnya dari umat Islam. Mudah-mudahan lewat kajian ini, tauhid ini bangkit lagi. Iwabillah. Kita lihat yang satu ini. Raisu Wuzarai Gujarat, pemimpin parlemen Gujarat, Hindu, Yakulu, dia berkata, Inni attaqi'u as-samadid al-Islam. Aku akan mencabut racun Islam ini sampai ke akar-akarnya. Islam adalah racun bagi peradaban manusia, katanya. Maka aku akan mencabut sampai ke akar-akarnya. Inilah kesombongan dia. Apa yang terjadi? Summa atahu sahmun minallahi ta'ala. Lalu datang menghampirinya sebuah panah dari Allah yang maha tinggi. Liyaqbida ruhahu, untuk mencabut ruhnya. Khabadatu ainin, seketika itu juga, sekejap mata, disabut nyawanya. Ingat, Allah tidak pernah lengah apa yang dilakukan terhadap apa yang dilakukan orang zalim di muka bumi. Lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tasabannallaha, maka sungguh jangan kamu kira Allah ghafilan amma ya'malu zalimun, lalai lengah tidak tahu atas kezaliman yang dilakukan orang-orang zalim di muka bumi ini. Allah tidak akan tinggal diam, ya Wabillah.
Allah bukan patung. Allah adalah zat pengatur alam semesta, Tuhan yang maha hidup. Betul? Jangan hilang keyakinan kita sampai hari ini. Sesulit apapun bangsa kita, tauhid kita adalah cahaya bagi kita, solusi bagi kita. Iwafillah. Maka apa yang terjadi? Saksikanlah. Ini jawaban dari Allah atas kesombongan makhluk yang satu ini. कायदो व्यवस्था कड़ी चिंता की चाहिए भाइयों बहनों विकास की प्राथमिक शर्त Perhatikan ya Bapak. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم Sekali lagi, Allah tidak lengah, tidak diam atas kezaliman yang mereka lakukan. Wala tasabbunallaha ghafilan amma ya'maluz zaliman. Kezaliman manusia akan dibalas oleh Allah, besar ataupun kecil. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Jika sampai sekarang mereka masih aman, bukan mereka bebas, bukan berarti mereka bebas dari hukum Allah, tidak. Allah sedang menangguhkan semua balasannya, hukumannya sampai pada waktu yang Allah tetapkan, di mana ketika hukuman Allah datang, terbelalak mata mereka. Ternyata apa yang mereka bangun, apa yang mereka rekayasa tidak berarti sedikit pun juga. Yakin saya itu. Biarkan ke Kalimantan, ke Mandalika. Sementara kita sibuk dengan susahnya minyak goreng. Biarkan, ya Allah. Ada saat Allah menentukan kebijakannya. Yakin? Takbir. Baik, ya Allah. Ini tauhid rububiyah namanya. Jamaah, bahasan saya masih banyak ini. Lanjut. Baik. 3 jam lagi. Jangan ada yang muntaber. Mundur tanpa berita. Mundur, benar-benar muntaber di rumahnya nanti. Ustadz kok begitu? Kan sudah janji. Baik, yang berikutnya. Kita bicara fakta saja. Karena saya yakin Allah maha melihat, Allah maha mendengar, dan Allah akan menolong kita. Ibadah, gambar yang pernah Allah lihat adalah sebuah upaya menghinakan Islam oleh negara tirai bambu. Ini adalah perbuatan mereka setelah menganeksasi Uighur secara total dari umat Islam. Setelah mereka mengokupasi wilayah umat Islam Uighur, lalu dengan sombong dan serampah mereka menghinakan agama kita. Di depan para mulai sekalian, terlihat adalah gambar sebuah lantai di sebuah kafe. Gambar lantai di sebuah kafe. Ada kafe yang dibangun oleh pemerintah tirai bambu ini. Lantainya bertuliskan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya, setiap pengunjung kafe ini akan menginjak-injak 2 kalimat syahadat yang tadi saya bahas. Ini mereka menghinakan Allah. Saya yakin Allah akan membalasnya. Ibafillah, ketika mereka menganeksasi Uighur pertama kali, menzolimi para ulama dan habaib di sana, apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Balasan Allah kepada negara yang satu ini. Kullan akhadna bidhanbih faminhum man arsalna alayhi hasiban wa minhum man akhadathu as-sayhah wa minhum man khasafna bihi al-ardh wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah
أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم وما كان. Maka saya yakin ketika mereka melakukan kezaliman lagi, Allah tidak akan membiarkan mereka wabillah. Ya Allah Subhanahu wa taala, saya merasakan bahwa fitnah Dajjal hari ini telah sempurna. Artinya Dajjal nyaris akan keluar. Betulkah Dajjal akan nyaris keluar? Tanda-tandanya makin jelas. Di antaranya adalah sempurnanya fitnah Dajjal, maka Dajjal akan keluar. Dan sempurnanya fitnah Dajjal adalah ketika Dajjal mampu mengontrol populasi umat manusia. When he can control the human population, ya, apabila dia mampu mengontrol populasi manusia, tiap orang bisa dia kontrol. Maka itu pertanda sempurna fitnah Dajjal. 5G. Ya Allah. Luar biasa. Baik. Ya Allah, saya menolak lupa. Berikut ini saya perlihatkan pada antum pertemuan Benyamin Netanyahu dengan petinggi Yahudi. Ini adalah pertemuan Benyamin Netanyahu dengan petinggi Rabi Yahudi yang membicarakan upaya untuk mempercepat kedatangan Mesias Tuhan mereka. Mesias bagi Yahudi, bagi kita, itu dia. Ini dia. Apa sejuta yang mereka inginkan? Ya, ada beberapa buku terkait dengan Zionis Internasional yang saya pernah pelajari. Yang pertama ada buku Desain Tuhan atau Kehendak Tuhan atau Desain Yahudi atau Kehendak Tuhan, Max E. Diamond. Dan buku-buku yang lain, Zionisme Gerakan untuk Menguasai Dunia, karya mantan Kepala BIN, almarhum Jata Maulani, Allah Yarham, mantan Kepala BIN. Dan buku-buku yang lain, termasuk buku Profesor Geraudi, Menelanjangi Yahudi. Mereka punya keyakinan tentang The Jericho Project, bahwa Masehi ini hanya berumur 3.000 tahun saja. Maka 3.000 tahun ini mereka bagi menjadi 3 milenium. Hari ini kita berada pada milenium ketiga, iwafillah. Artinya milenium ketiga ini dimulai dari tahun 2000 sampai tahun 3000. Sementara doktrin mereka mengatakan bahwa 1000 tahun terakhir sebelum terjadinya kiamat adalah masa bagi Tuhan mendirikan singgasananya di muka bumi. Itulah yang mereka sebut dengan Y2 kilometer. Demi Allah, ini sudah saya bahas ketika WTC terjadi. Karena WTC merupakan entry point menuju fitnah kesempurnaan fitnah Dajjal. Saya sudah menyampaikan, WTC adalah rekayasa. Di laptop saya pada akhirnya saya temukan data dari Komisi 911.
komisi yang dibentuk oleh Kongres Amerika to find who was behind in this disaster, untuk menemukan siapa dalang di balik kehancuran WTC, dan itu adalah orang Amerika sendiri. Siapa? Ya itulah yang jadi presidennya saat itu. Dan ini bukti. Kalau pada akhirnya ternyata itu adalah rekayasa, Usamah bin Laden tidak bersalah, Al-Qaeda tidak ada dan tidak bersalah. Gina Haspel, direktur CIA, dia meminta maaf secara resmi atas nama CIA dan Amerika kepada keluarga Usamah bin Laden. Meminta maaf, kami terburu-buru dan tergesa-gesa memutuskan siapa pelaku WTC, padahal Usamah tidak terlibat. Kami meminta maaf kepada Usamah dan keluarga. Bahkan kami akan mengganti rugi semua kerugian yang dialami oleh keluarga Usamah bin Laden. Yang kedua, Colin Powell, juru bicara Amerika Serikat, mengatakan kalau siapa? Saddam Hussein juga tidak terlibat dengan Al-Qaeda, tapi mereka sudah dihukum mati. Betul? Maka Allah saja mereka dustakan dan dipermainkan, apalagi kita. Jamaah, ini salah satu buktinya. Saya tidak bicara tanpa dakta, ya wabillah. If you really want to know the truth about the state of Iraq's weapons of mass destruction before the invasion, listen to Colin Powell in February 2001. He states clearly that there was no threat from Saddam Hussein. He has not developed any significant capability with respect to weapons of mass destruction. He is unable to project conventional power against his neighbors. He's had nuclear weapons, and we believe he has, in fact, reconstituted nuclear weapons. Saddam Hussein is determined to get his hands on a nuclear bomb. We cannot wait for the final proof. He's got him. He's got him. The smoking gun. He's got him. That could come in the form of a mushroom. It appears that there were not weapons of mass destruction there. You said you knew where they were. I did not. We know where they are. They're in the area around Tikrit and Baghdad and east-west. You have said in the past that it was, quote, pretty well confirmed. No, I never said that. Okay. I Never think said that is... No, absolutely not. What I said was, it's been pretty well confirmed, that he did go to Prague and he did meet with a senior official of the Iraq. Saddam Hussein aids and protects terrorists, including members of Al-Qaeda. Secretly and without fingerprints, he could provide one of his hidden weapons to terrorists or help them develop their own. What did Iraq have to do with what? The attack on the World Trade Center. Something. Allah saja mereka dustakan, apalagi kita umat manusia, ya wabillah, umat Islam. Ya, maka saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh siapa ini? Oleh John? Oleh siapa? Ini dia. Wabillah. Ya. Beliau mengatakan korban terbesar dari terorisme adalah umat Islam. Hakikatnya tak ada perang terhadap terorisme, yang ada adalah perang menggunakan alasan terorisme. Itu ya Bafilah. Dan inilah propaganda akhir zaman untuk menyebab umat Islam pada propaganda. Ya. Apa itu? Yang pertama, mereka butuh dengan sumber daya umat Islam, terutama Indonesia. Tapi tidak mungkin harus berhadapan dengan umat Islam. Maka di saat yang sama, umat Islam harus dialihkan pada situasi tertentu sebagai cover story. Di saat mereka perhatian ke sana, ambil eksploitasi, ambil minyak bumi mereka, ambil segala sesuatu yang mereka punya. Itu yang sedang terjadi, wabillah. Jadi tidak ada artinya perang melawan terorisme. Yang ada adalah perang menggunakan alasan terorisme. Dan umat Islam adalah korban terorisme terbesar di muka bumi sampai hari ini, wabillah. Jamaah, inilah zaman penuh dengan fitnah. Ketika kita sabar menghadapi situasi seperti ini, habis dosa-dosa kita. Itu kata Rasulullah SAW. Ummati hadihi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa laha iqabun fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat. Alhamdulillah. Senang ya Fafila, Allah tidak akan menyiksa kita di akhirat. Jamaah,
Senang Allah tidak menyiksa kita di akhirat? Lakinna iqabuha ujirat fid dunya. Siksaan bagi umatku Allah segerakan di dunia. Dengan cara apa? 3. Bil fitani, dengan fitnah yang satu ini. Kita difitnah dari berbagai macam cara dan sisi. Yang kedua, bizalazila, dengan bencana alam. Yang ketiga, wabil qadri, dengan pembantaian. Itu 3 cara Allah menghabiskan dosa-dosa kita, sehingga di akhirat kita tinggal menikmati pahala ibadah kita, alias langsung masuk surga. Jamaah, mau masuk surga? Mau langsung Allah mau mampir dulu ke neraka? Berarti siap menghadapi 3 ujian ini. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Yang terakhir dari apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu rahimakumullah. Bapak Ibu, jadi lupa lagi tadi saya menyampaikan apa. Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, jadi ini adalah propaganda Yahudi. Ini sebetulnya yang mereka inginkan. Y2K tahun 2001, tahun 2000 itu dikatakan sebagai era kebangkitan teknologi dan informasi. Bohong. Saya heran kepada negara-negara Islam seluruh dunia termasuk di negara ini. Mereka mengatakan we are ready to visit Y2 km. Kami siap menyambut Y2K. Aduh, gagal akidahnya. Kenapa? Lihat. Y2K sebetulnya singkatan dari Year of the Yehuda Kingdom. Tahun bagi berdirinya kerajaan Yahudi di muka bumi. Ketika kita mengatakan kami siap menyambut Y2K, berarti kami siap menyambut berdirinya di kerajaan Yahudi di dunia. Alhamdulillah, inilah bagian dari Year of the Yehuda Kingdom. Dan inilah yang disebut dengan the New World Order. One government in the world. Satu pemerintahan tunggal dunia. Artinya negara-negara di dunia harus menjadi shadow government ya Yahudi. Harus sejalan dengan agenda Yahudi. Bertentangan dengan agenda Yahudi. Habis. Lihat Saddam Hussein digolingkan. Lihat Muammar Gaddafi digolingkan. Muhammad Mursi digolingkan. Karena bertentangan dengan agenda mereka. One political system, demokrasi untuk mengontrol semua gejala politik dunia ada dalam kendali mereka. One economical system, kapitalisme. Dengan mudah kita dibikin inflasi dengan jahatnya kapitalisme yang mereka ciptakan. Yang kemudian one military system and one ideology, Kabbalah. Itu adalah instrumen untuk menuju the New World Order. Di mana tempat mereka akan membuat singgasana dari menjadi kontrol pusat untuk dunia? Di mana lagi kalau bukan di jantung dunia? Dan jantung dunia itu bernama Palestina. Inilah kenapa harus Palestina. Karena Palestina jantung dunia. Palestina menghubungkan benua Afrika, Eropa dan Asia. Menguasai Palestina berarti menguasai dunia. Hari ini nyaris tidak ada bidang satupun dalam hidup kita melainkan Yahudi ada merekayasa di dalamnya. Dimulai dari Palestina, Yahudi berhasil menguasai dunia. Maka jika ingin membebaskan dunia dari fitnah mereka, kuasai jantung dunia, Palestina. Itulah kenapa kami hadir untuk mengingatkan para hamba Allah tentang Palestina. Alhamdulillah. Jika Palestina mereka kuasai, artinya Al-Aqsa ada dalam genggaman mereka. Inilah bumi Isra Mi'rajnya Rasulullah. Jika ini ada dalam genggaman mereka, demi Allah, saya melihat sendiri wafillah. Ekskavator mereka menderu-deru membuat terowongan di bawah Al-Aqsa ini, 14,4 hektar. Salat kami terganggu oleh mereka. Saya melihat sendiri wafillah, lantai-lantai ini sudah mulai ambruk dan itu dijaga tentara Yahudi ketika kami datang ke sana. Insya Allah nanti Idul Adha kita akan berangkat. Kita akan sholat Idul Adha di sana. Ayah bunda, abang-abang, kalau bisa berangkat ke sana. Mumpung zaman masih aman. Kenapa? Saya khawatir ini kesempatan terakhir kita untuk mengunjungi Al-Aqsa. Kenapa? Bisa jadi perang Rusia Ukraina ini menjadi pemicu perang dunia ketiga. Kalau itu sudah terjadi, jangankan melaksanakan ziarah kita ke Masjidil Aqsa, ibadah haji dan umrah pun akan terhenti. Jika ibadah haji terhenti karena pertumpahan darah termasuk di Mekah dan Madinah, itu pertanda Imam Mahdi akan segera datang. Dan Rasulullah menyebutkan ketika Imam Mahdi akan datang adalah isyaratnya kalian bersekutu dengan Bani Rum. Innakum tusalihuna ar-Ruma sulhan aminan. Sungguh kalian akan bersekutu dengan Romawi
Ya, fayanziluna fi makanin zi marjin dzi tulul, fi marjin dzi tulul. Kalian akan bersekutu dengan Bani Rum, Eropa. Lalu kalian turun sampai ke padang yang banyak rumputnya. Maka mereka berkhianat ketika kalian menang. Innakum sataftahuna wa satagnamuna wa tuslamuna. Kalian akan menang melawan musuh di belakang kalian ketika kalian bersekutu dengan Romawi yang beragama itu. Romawi. Kalian akan mendapatkan ghanimah yang banyak. Kalian akan mendapatkan keselamatan. Tapi ketika kalian turun ke lembah yang banyak padang rumputnya, berkatalah seseorang, fayaqulu rajulun min ahli nasraniyah, maka seorang laki-laki berkata dari Nasrani ini, orang Nasrani Romawi ini, Katolik. Apakah Rusia? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ghalabas salib, ghalabas salib, salib menang, salib menang. Umat Islam tersinggung. Didorong dia dan dihancurkan salibnya. Mati itu orang. Yang mendorongnya pun umat Islam dibunuh. Ya, maka ya fayaguduru Nasrani, maka Rom berkhianat. Lalu mereka berhadapan dengan umat Islam. Mereka akan bersekutu di bawah 80 bendera. Fayastarikuna tahta samanina rayah. Mereka akan berkumpul di bawah 80 bendera. Wa kulli rayatin ista'asyara alaf junudan. Satu bendera 12.000 pasukan. Mereka akan turun di Turki, Turki akan mereka kuasai. Dan umat Islam akan berada di Suriah. Saat itu Imam Mahdi datang. 80 bendera, artinya 80 negara. Aliansi apa dari Eropa yang jumlahnya 80 negara kalau bukan NATO? Turki bergabung dengan NATO kan? Artinya, ketika kekuatan umat Islam ada dalam pimpinan Imam Mahdi dan itu terpusatkan di Suriah, maka mereka akan turun di Turki. Itulah perang dunia ketiga yang disebut dengan Armageddon. Allahu Akbar. Ewafillah, sebelum itu terjadi, Yahudi akan menghancurkan kiblat kita. Akan mereka ganti dengan Haikal Solomon. Inilah yang dimaksudkan dalam perbincangan antara Benyamin Netanyahu dengan petinggi rapi Yahudi. Dan jika ini terjadi berdiri singgasana ini, mereka menang, kita kalah. Tapi demi Allah, tidak ada kata kalah dalam kamus kehidupan umat Islam, betul? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan agama dan petunjuk yang benar untuk memenangkan Islam dari agama lain. Artinya Islam pasti menang. Artinya mimpi mereka tidak akan pernah terwujud. Betul? Allahu Akbar. Kapan itu terjadi? Yang pasti itu pasti terjadi. Siapa ustaz yang akan mengubur hidup-hidup semua mimpi mereka? 3 pasukan Imam Mahdi. Yang pertama, siapa mereka? Boleh saya perlihatkan? Aman kalau saya perlihatkan? Ini cuma hadis Rasulullah SAW. Dan saya akan konversikan pada fakta hari ini. Alhamdulillah. Saya bertanya dengan keyakinan saya kepada antum. Yakin umat Islam akan menang? Baik, kita baca hadis ini sama-sama. Ikuti saya. An Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah, sesungguhnya Allah yab'asu, akan mengutus min hadhil ummati, dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan kulli mi'atis sanah, 100 tahun sekali, man, seseorang, yujaddidu, yang akan memperbaiki dinaha, agamanya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, oleh Abu Daud, wa yuballighuhu, dan hadis ini disampaikan
Ustadz Rahmat Baikuni pengen viral para Allah. Jangan Abu Daud sama Abu Hurairah aja yang viral. Ustadz kan sudah viral di YouTube Ustadz Akhir Zaman. Itu bukan saya, itu kembaran saya. Saya Ustadz Akhir Bulan. Apabila hadis ini mengatakan kepada kita 100 tahun sekali setelah Rasulullah wafat, Islam akan memimpin dunia. Yakin? Baik. Siapa yang memimpin dunia sebelum kita? Terakhir umat Islam memimpin dunia di zaman Turki Utsmani. Sepakat? Baik. Turki berakhir tahun berapa? Baik. 3 Maret 1924. Andai saja kita mengambil, ini cuma berandai-andai. Ya. Kalaupun kita mengambil angka 1924 sebagai angka terakhir umat Islam memimpin dunia, abad kejadian Islam berikutnya kapan? 2024. Matematikanya benar nih. Versi siapa? Versi sekolah apa versi KPU? Bismillahirrahmanirrahim. Lalu siapa Ustaz yang akan memimpin kebangkitan Islam itu? 3 pasukan besar dunia. Yang pertama siapa? Ini pasukan yang pertama. Rasulullah sampaikan. Siapa mereka Ustaz? Yang pertama Ahlu Syam, pasukan dari bumi Syam. Satakunu jundun fil Iraq, wa satakunu jundun fi Syam, wa satakunu jundun fil Yaman. Akan muncul mobilisasi pasukan perang di Irak, di Syam dan di Yaman. Ya Rasulullah, intahdusu fi asrina bi ayyi jundin sami ikhtad lana. Ya Rasulullah, jika terjadi di zaman kami, pilihkan untuk kami dengan pasukan mana kami harus bergabung. Fa'alikum bi Syam. Bergabunglah kalian dengan pasukan Syam. Fa innal malaikata basitatun ajnihatiha. Malaikat menaungkan sayapnya untuk menolong Syam. Saya pernah melihat malaikat turun di bumi Suriah. Ya Allah, Allahu Akbar. Ini dia. Mereka adalah pasukan yang tidak terkalahkan di muka bumi. Mereka adalah pasukan pertama dari pasukan Imam Mahdi yang akan dikuatkan dengan turunnya Isa bin Maryam. Mereka adalah pasukan yang Isa bin Maryam akan berkata, "Humul ladina yaqulu lahum Isa bin Maryam wa yusaffahu wujuhahum." Mereka adalah pasukan yang Isa bin Maryam akan berkata sambil mengusap wajah mereka, "Anta min ahlil jannah, inna makanaka fil jannah." Kamu ahli surga, tempatmu di surga. Allahu Akbar. Yang pertama pasukan Syam. Yang kedua, pasukan dari bumi Khurasan. Rasulullah bersabda, "Yakhruju min Khurasan rayatun sud." Akan keluar dari bumi Khurasan para pembawa panji hitam. La yurudduha syai'un. Tidak ada negara yang mampu berhasil mengalahkan mereka. Mereka tidak terkalahkan. Hatta tunsaba bi Iliya, sampai mereka menancapkan panji hitam mereka di bumi Al-Aqsa dan pelataran Masjidil Aqsa. Di mana Khurasan? Khurasan adalah Afghanistan. Ada apa di Afghanistan? Ini dia. Kita hanya bicara sejarah dan fakta hari ini, Wafillah. Saya tidak bermaksud melakukan soksiologi. Jika memang cocok, berarti itulah kebenaran Quran dan hadis. Jangan halangi keyakinan kami dengan kata-kata mereka yang tidak berbeda sama dengan pendapat clearly Afghanistan is in the heart of Khorasan. The Prophet said, when you see the black flags coming from the direction of Khorasan, go and join that army. That army has already started its march. They know it. And that's why they demonize as a terrorist anyone who supports that army. We will fight till our last drop of blood. So you are in Afghanistan to crush the awakening. Don't you know the history of Afghanistan? It is the graveyard for all the superpowers. Ada satu data ternyata ada dan ini sudah dihapus dari internet Wafillah. Dan saya sempat menyimpannya. Ada satu pembinaan pasukan yang mungkin ini adalah bagian dari pasukan Imam Mahdi dan ini posisinya ada di Khurasan. Siapa mereka Ustaz? Ini dia.
Mereka adalah para pembawa panjaitan. Posisi mereka betul di Khorasan, tidak jauh dari Afghanistan, Ibaratullah. واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بطول ذلك نبراته الهادي يتلوه أحمد الدنا وهي التي عطشت لقصر هداية هساني وهي التي عطشت لقصر هداية هساني تعجل بها. Baik, ini pasukan yang kedua. Pertanyaan berikutnya, siapa pasukan yang ketiga yang akan menjadi pasukan Imam Mahdi? Fafillah. Syam sudah ada, Khorasan sudah ada. Yang ketiga, Malaysia. Pasukan yang ketiga, ini, Insyaallah. Fafillah. Baru dengan berkumpul saja kita sudah mampu membangkitkan semangat umat Islam dunia. Jangan salah, ini adalah efek dari 411 dan 212. Gimana aku belum screen? Gimana? Jepang masih tahun 1998 itu mampu menurunkan orde baru, betul? Pertanyaan saya, berapa jumlah mahasiswa yang turun? Berapa jika dibandingkan dengan jumlah yang barusan? Lebih banyak yang barusan kan? Kalau memang ingin kekuasaan, jika seandainya telunjuk Habibana ditunjukkan ke Istana Negara atau gedung DPR MPR, mudah dilakukan, betul? Jumlah kita banyak. Tapi kita tidak melakukan itu. Karena kita bukan ambisi kekuasaan. Kami kumpul untuk meminta keadilan di negara ini, betul? Itu yang wafillah. Jangan buruk sangka. Wafillah. Dan apa yang terjadi? Baru dengan kumpul ini, mampu membangkitkan dunia. Mesir bangkit. Tunisia bangkit, Belanda bangkit, Jerman bangkit, Belgia bangkit, Denmark bangkit, Australia bangkit, bahkan Rusia umat Islamnya bangkit. Tapi mohon maaf, ketika saya perlihatkan ini ada yang tersinggung, Iwafillah. Gara-gara video ini saya dihadang tidak boleh ceramah di tempat mereka. Iwafillah rahmatullah. Sekali lagi. Baru dengan ini sudah terjadi. Maka insya Allah kemenangan ini akan terjadi sebagaimana yakinnya kita berbanding lurus dengan keyakinan kita. Yakin akan Allah menolong kita? Yakin Allah akan membantu kita? Yakin Allah akan memenangkan kita? Allahu Akbar. Ya billah. Yahudi sudah yakin mereka akan menang. Salah satu indikasi mereka akan menang, ya billah. Indikasi raja mereka akan datang apabila sapi betina, sapi jantan hadir. Apabila seekor sapi jantan berwarna merah lahir, itu isyarat raja mereka akan datang. Bismillah. Hari ini sapi yang mereka tunggu-tunggu berdasarkan Talmud, keyakinan kitab mereka ada. Ini sapinya. Ini adalah sapi yang akan menjadikan bagian dari sacrifices for the God who's waited. Mereka menunggu-nunggu Mesaya. Yesaya akan datang
lahirnya, tandanya adalah lahirnya seekor sapi jantan. Merah semuanya tanpa cacat. Kalau dulu mereka jatuh karena sapi betina, maka mereka akan bangkit dengan sapi jantan. Ini bukan keyakinan kita, tapi keyakinan mereka yang mengendalikan dunia hari ini. Ya wabillah. Para pakar hewan diundang ke sini. Kaji, teliti, ada cacat? Ternyata tidak ada. Maka semua pakar hewan ini mengatakan, ini betul-betul sapi yang disebutkan Talmud. Kalau sapinya sudah ada, berarti Mesayahnya sebentar lagi datang kan? Ya benar, tidak dapat kita bayangkan. Peristiwa-peristiwa besar akan kita hadapi ke depan. Pertanyaannya, sudah siapkah menghadapinya? Jangan takut, Allah bersama kita. Betul? Allah akan menguji tauhid rububiyah kita. Maka nasihat saya, abang dan kakak yang belum menikah, segeralah menikah. Kalau ini terjadi, KUA tutup seluruh dunia. Jamaah. Maka solusi bagi kita, bebaskan Palestina. Semua masalah ini selesai demi Allah. Itu yang diucapkan oleh Sultan terakhir dari Khalifah Turki Utsmani, Sultan Abdul Hamid, disambut oleh Pangeran Diponegoro, namanya sama, Abdul Hamid. Khalifah tinggi Rasulillah ing tanah Jawa, Raden Mas Antawirio Diponegoro siap bebaskan Palestina demi Allah. Pangeran Diponegoro, pangeran ini membonjol, semua menyambut seruan Turki Utsmani, kami siap membebaskan Palestina. Maka demi Allah, itulah perjuangan yang akan bisa kita lakukan yang harus kita lakukan jika kita ingin membebaskan dunia. Siap bebaskan Palestina? Iwafillah, inilah pertarungan terakhir. Bukan hanya reputasi para nabi dan rasul yang kita pertaruhkan, bukan hanya nama baik Rasulullah yang kita pertaruhkan, tapi nama baik Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Karena yang kita hadapi adalah sang kampion kesesatan, iblis dan dajjal. Paling bergengsi jihad kita ini. Sudah mah kita tidak bertemu dengan Rasulullah, ini adalah tiket kita. Maka perjuangan umat Islam untuk menciptakan perdamaian dunia di abad kemenangan berikutnya adalah dimulai dengan bebaskan Palestina. Tidak terbayang jika harta kita ikut terlibat dalam pembebasan Palestina, pahalanya lebih daripada apa yang didapatkan Abu Bakar dan Umar. Walaupun cuma 50.000, 100.000, 1 juta atau lebih dari itu, tidak dapat kita bayangkan. Abu Bakar semua uangnya diberikan, maka pahalanya besar. Kita kencring mau itu, pastikan Allah akan membayarnya. Pelajari surat At-Taubah ayat 111. Allah akan membeli jiwa dan harta kita. Allah membayarnya kontan dengan surga. Allahu Akbar. Baik, siap bebaskan Palestina? Siap berebut Al-Aqsa dari Yahudi? Allahu Akbar. Apa yang harus kita lakukan? Ustaz, silakan Ustaz Andi. Ini terakhir ya Wafillah. Ini hanya komitmen bersama. Insya Allah saya akan berangkat ke Palestina. Saya sudah dapat jadwal. Uzma akan mendahului saya. Beliau akan berangkat lebih dulu. Dan Alhamdulillah utusan pertama Indonesia sekarang sudah ada di Palestina. Nah, insya Allah yang kedua adalah Uzma. Yang ketiga saya. Saya dapat kebagian bulan Juli, tanggal 4 sampai tanggal 2 sampai tanggal 13. Kita akan berada di Palestina. Kita akan kajian di negeri Nabi. Kita akan ke Mesir, Mesir, Palestina, Jordan. Jika Allah memungkinkan kita ke tanah Saudi untuk melaksanakan umrah. Mudah-mudahan ini adalah studi peradaban terakhir sebelum kita berjuang untuk menjaga perdamaian dunia. Silakan, Ustaz Andi, apa yang harus kita lakukan? Beliau akan menyampaikan pada kita.